Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini dan pada video kali ini saya akan membahas makalah saya yang berjudul tentang perubahan-perubahan sosial dan hukum. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Ayuningsi dengan nomor MPM 2429061033, Prodi Ilmu Hukum Fakultas Bisnis dan Humaniora Universitas Cut Nyak Medan. Baiklah, langsung saja pada pembahasan kali ini. Perubahan-perubahan sosial dan hukum. Sejak zaman dahulu, peradaban masyarakat terus mengalami transformasi atau perubahan. Perubahan ini merupakan hal yang pasti ada dalam kehidupan, seperti perubahan sosial yang terjadi baik dari implikasi revolusi teknologi, pergeseran pandangan, dan faktor lainnya. Ini akan selalu diikuti juga oleh adaptasi hukum, karena hukum mengikuti perkembangan masyarakat, begitu juga sebaliknya. Atas apa dari definisi perubahan sosial? Istilah perubahan diartikan sebagai sesuatu yang ada tapi yang sebelumnya tidak ada, atau juga diartikan sebagai hilangnya sesuatu yang sebelumnya ada. Sosial adalah istilah yang menggambarkan hubungan antar manusia dalam suatu kelompok atau masyarakat. Ini mencakup interaksi, hubungan, dan ketergantungan antara individu. Perubahan sosial dalam istilah sosiologi diartikan sebagai perubahan mekanisme dalam struktur sosial. Dengan kata lain, perubahan sosial adalah ketika cara hidup masyarakat itu berubah. Salah satu contoh perubahan di mana, yaitu wanita semakin aktif dalam dunia kerja dan memiliki peran yang lebih setara dengan laki-laki jika dibandingkan dengan peran wanita sebelumnya. Perubahan-perubahan sosial ini menjadi penyebab sehingga masyarakat senantiasa bersifat dinamis. Proses perubahan sosial terdiri dari 3 tahap. Pertama itu ada tahap invensi, yaitu proses di mana ide-ide baru diciptakan dan dikembangkan. Kedua adalah tahap difusi, ialah proses di mana ide-ide baru itu dikomunikasikan ke dalam sistem sosial. Yang ketiga ada konsekuensi, yaitu perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem sosial sebagai akibat pengadopsian atau penolakan inovasi. Di samping itu, ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial dalam masyarakat. Pertama ada faktor eksternal, di mana ini biasanya berasal dari pengaruh kebudayaan masyarakat, yaitu yang berasal dari difusi, yaitu penyebaran unsur-unsur kebudayaan dari kelompok ke kelompok lain. Ada juga akulturasi dan juga ada asimilasi. Kedua tentang faktor eksternalnya, di mana ini mencakup tentang perubahan aspek demografi, terjadinya konflik antar kelompok dalam masyarakat, terjadinya gerakan sosial atau pemberontakan, dan juga tentang penemuan, penyempurnaan, dan penerapan ide baru yang sebelumnya belum ada. Lalu kita akan membahas tentang perubahan hukum. Hukum adalah seperangkat aturan atau ketentuan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang mengatur tingkah laku manusia dalam berinteraksi antar sesamanya. Dalam konteks perubahan hukum, ada beberapa kemungkinan untuk menafsirkan apa yang dimaksud dengan perubahan hukum itu. Pertama, dia ada perubahan dalam bentuk pemberian isi konkret terhadap norma yang abstrak. Karena memang fisik khas hukum itu untuk memberikan bentuk abstrak umum kepada hal-hal yang diaturnya, sehingga menjadikan pengaturannya bisa bertahan lama. Contohnya, hukum warisan kolonial di Indonesia yang tetap diberlakukan ketika Indonesia baru merdeka, di mana dalam pelaksanaannya terjadi beberapa perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat tanpa mengubah ketentuan formalnya. Kedua, perubahan peraturannya secara formal. Dalam bentuknya yang demikian, maka perubahan hukum itu merupakan fungsi bekerjanya berbagai faktor perubahan yang memberikan hukum dengan berbagai permintaan. Contohnya ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 setelah Indonesia merdeka yang mengubah secara fundamental kehidupan dan struktur masyarakat di Indonesia. Perubahan hukum bukan hanya terjadi pada perubahan undang-undang saja, namun sifatnya menyeluruh sampai pada wilayah pendukung bekerja hukum, termasuk di dalamnya pendidikan hukum. Lalu akan kita bahas tentang hubungan antara perubahan sosial dan hukum. Perubahan sosial dan hukum berjalan berdampingan dalam proses yang dinamis. Agar hukum ini tetap relevan dan efektif, perlu nih adaptasi terhadap perubahan sosial yang terjadi. Nah, pada saat yang sama, hukum juga dapat berperan sebagai alat untuk mendorong perubahan sosial yang positif dan menjaga stabilitas masyarakat. Perubahan-perubahan yang terjadi di dalam suatu masyarakat dapat terjadi disebabkan oleh beberapa sebab hal. Sebab tersebut dapat berasal dari masyarakat itu sendiri, ataupun juga dari luar masyarakat itu sendiri.
Dalam masyarakat itu sendiri kita kenal dengan sebab intern, yaitu terdiri dari pertambahan penduduk atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, pertentangan atau karena terjadinya revolusi. Kalau dari sebab-sebab eksternnya itu mencakup sebab-sebab yang terjadi di lingkungan alam fisik, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, peperangan, dan lain sebagainya. Nah, perubahan-perubahan sosial dan perubahan-perubahan hukum ataupun sebaliknya ini tidak selalu berlangsung bersama-sama. Artinya, pada keadaan-keadaan tertentu, perkembangan hukum mungkin tertinggal oleh perkembangan unsur-unsur lainnya dari masyarakat serta kebudayaannya, atau mungkin hal yang sebaliknya terjadi. So, dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial ini mempengaruhi hukum, di mana masyarakat mengalami perubahan dalam norma, nilai, dan struktur sosial. Hukum harus menyesuaikan diri untuk tetap relevan dan efektif. Dalam merespon perubahan sosial, hukum seringkali diperbarui sebagai respon terhadap perubahan sosial itu. Seperti perubahan dalam struktur keluarga modern yang telah mendorong reformasi hukum keluarga untuk mengakomodasi realitas baru. Contohnya, undang-undang yang mempromosikan kesetaraan gender dan anti-diskriminasi. Ini dapat membantu mendorong perubahan sikap dan perilaku dalam masyarakat. Hukum berperan dalam menjaga stabilitas dan ketertiban dalam menghadapi perubahan sosial. Nah, dengan adanya aturan yang jelas, maka masyarakat dapat beradaptasi dengan perubahan tanpa menimbulkan kekacauan. Masalah hukum dapat dilihat sebagai suatu perubahan sosial. Maka dari itu, masalah hukum bersifat timbal balik terhadap perubahan sosial. Nah, hal ini jadi menunjukkan bahwa masalah sosial itu tekanan pengaruhnya ya terhadap hukum. Dalam artian, hukum harus senantiasa menanggapi masalah-masalah yang ada. Lalu akan kita bahas tentang peran hukum dalam perubahan sosial. Nah, dalam perannya hukum ini dalam perubahan sosial, pertama, hukum sebagai alat sosial kontrol atau alat kontrol sosial. Nah, sebagai alat kontrol sosial, hukum diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi, termasuk merubah, mereformasi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. Dalam teori ini jelas mengisyaratkan posisi fungsional hukum yang bertindak sebagai kekuatan yang mengawasi roda kehidupan manusia. Hukum dipergunakan sebagai alat untuk mengubah masyarakat, agent of change, di mana pelopor perubahan ini adalah seseorang ataupun kelompok orang yang mendapatkan kepercayaan diri masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Nah, suatu perubahan sosial yang dikehendaki dan direncanakan selalu berada di bawah pengendalian serta pengawasan pelopor perubahan tersebut. Perlu diketahui bahwa hukum mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh yang tidak langsung dalam mendorong terjadinya perubahan sosial. Contohnya, suatu peraturan yang menentukan sistem pendidikan tertentu bagi warga negara. Ini mempunyai pengaruh secara tidak langsung yang sangat penting bagi terjadinya perubahan-perubahan sosial. Hukum mempunyai pengaruh yang langsung terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan, yang artinya adalah bahwa terdapat hubungan yang langsung antara hukum dengan perubahan-perubahan sosial. Contohnya di Tunisia, sejak diberlakukannya Code of Personal Status pada tahun 1957, yang dimana ini adalah undang-undang yang diterapkan di Tunisia pada tahun 1957, di mana dalam undang-undang ini seorang wanita yang telah dewasa mempunyai kemampuan hukum untuk menikah tanpa harus didampingi oleh seorang wali. Maka dari hal ini dapat kita katakan bahwa kaidah-kaidah hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat mempunyai peranan penting, terutama dalam perubahan-perubahan yang dikehendaki atau perubahan-perubahan yang direncanakan. So, hukum berperan sebagai sarana kontrol sosial untuk mempengaruhi dan mengubah perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma-norma yang diharapkan. Hukum ini bertindak sebagai kekuatan yang mengawasi kehidupan masyarakat, memastikan perilaku sesuai dengan norma yang telah ditetapkan. Pelanggar norma ini akan dikenakan sanksi. Hukum digunakan untuk mengawasi perilaku anggota masyarakat dan memastikan mereka bertindak sesuai dengan harapan masyarakat, bukan berdasarkan kebebasan individu. Negara memainkan peran penting dalam pemberdayaan hukum, menggunakan kekuasaan terorganisir untuk mengatur interaksi sosial dan melindungi kepentingan sosial dari perilaku yang melanggar norma. Lalu peran yang kedua, hukum sebagai sarana pengatur perilaku masyarakat atau social engineering. Di mana sebagai sarana ini, hukum merupakan suatu sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
Perlu diketahui bahwa ada batas-batas di dalam penggunaan hukum sebagai sarana untuk mengubah atau mengatur perilaku warga masyarakat. Yang mana nih menurut Roscoe Pound, hukum hanya mengatur kepentingan luar saja, tidak ke dalam hal-hal batin. Lalu, perlu lembaga-lembaga tertentu untuk menjalankan hukum. Jadi itulah batas-batas menurut Roscoe Pound. Hukum berubah sejalan dengan perubahan masyarakat itu sendiri. Jika hukum tidak mendapatkan perubahan masyarakat sebagai suatu paradigma kesejahteraan yang niscaya dan terbuka, maka hukum akan dituding ketinggalan zaman atau gagal menerjemahkan kepentingan dinamika sosial. Jika hukum ini sampai dituding demikian karena diperlakukan sebagai kekuatan yang stagnasi, maka resikonya teori-teori hukum yang diidealkan akan mampu mengimplementasi akhirnya gagal dan tidak terlihat nilai-nilai kegunaannya. Ya, dengan kata lain, masyarakat yang berubah adalah disertai dengan perubahan struktur sosial dan sistem hukumnya. Jadi dalam peran hukum sebagai sarana social engineering ini, hukum digunakan sebagai sadar untuk mencapai tertib hukum dan keadaan masyarakat yang dicita-citakan. Lalu hukum digunakan untuk mencapai ketertiban dan keadaan masyarakat yang diharapkan. Hukum dipandang sebagai kekuatan yang mampu menimbulkan perubahan perilaku masyarakat, memodernisasi kehidupan, serta memberikan edukasi tentang perilaku yang benar. Hukum ini mengajarkan masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan cita-cita yang diinginkan bersama, mendorong kompetisi yang sehat dan profesional. Hukum berperan juga sebagai alat untuk mengawal dan merubah pola hubungan antara kepentingan privat dan publik. Nah, contoh lebih lanjutnya lagi tentang kasus perubahan hukum terhadap masyarakat itu, tentang pergerakan hak perempuan di seluruh dunia telah mendorong perubahan signifikan dalam hukum keluarga. Dulu, perempuan seringkali dianggap sebagai properti suami dan memiliki hak yang sangat terbatas. Namun, berkat perjuangan para aktivis, kini banyak negara mengadopsi undang-undang yang memberikan kesetaraan gender dalam pernikahan, perceraian, hak asuh, dan warisan. Juga ada tentang munculnya teknologi digital dan internet telah melahirkan berbagai kejahatan baru yang dikenal sebagai cybercrime. Untuk mengatasi kejahatan ini, banyak negara telah merumuskan undang-undang khususnya yang mengatur tindakan seperti peretasan, pencurian data, dan penyebaran konten berbahaya. Jika di Indonesia ini kita kenal dengan istilah UU ITE. Lalu ada juga tentang pergerakan komunitas LGBT. Ini telah mendorong perubahan signifikan dalam hukum perkawinan di banyak negara. Sejumlah negara telah melegalkan pernikahan sesama jenis, memberikan perlindungan hukum bagi pasangan sesama jenis, dan mengakui hak-hak mereka sebagai warga negara. So, mungkin hanya sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.